adalah sumber ataupun hal yang dianjurkan di dalam segala ibadah. Hampir semua ibadah itu diperlukan dengan niat. Niat adalah berniat sesuatu dan tak imbai dengan gawian. Dan tempat niat itu di dalam hati, di dalam hati. Maka seperti mana di dalam ilmu fikih, ketika orang hendak berpuasa, ingat aja kalau masih bulan Ramadan, mudahan kita sampai Allahumma dipandu sama imam, nawaitu shauma ghadin an adai Ramadan. Kemudian dalam hati berniat sahaja di bulan suci Ramadan fardhan karena Allah Ta'ala. Udah puasa. Itu di mana-mana sudah sekali makanan seperti itu. Bangun goreng, masak, makan, sahur, cukup, ada cukup. Puasanya itu bisa saja orang di luar Ramadan itu fungsinya membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Puasa kada cukup hanya makan-makan, kosong niat dan kosong. Makanya diingatkan setelah sholat tarawih berniat beratakan ya. Pulang haji itu umroh itu ketika pian masang kain umroh, pasang-pasang dan sahajaku memakai umroh, ketika gawian tadi dimulai di hati, mandak letaknya di hati. Disebutkan sahajaku pakai ihram umroh, bahaji juga sama. Zakat fitrah sudahkah berniatnya? Ada niatnya. Diniatakan nanti bila kada berniat ini hukumnya sedekah, kada fitrah. Lain antara orang berniat lawan kada. Niat i'tikaf ini jelas nawaitu al-i'tikaf tulisannya. Bertulisan andak di hati. Berwudu juga sama. Ada kawal kita membasuh-basuh muka. Apa beda? Bedanya ketika kita mengandap air ke muka berniat. Nah, disitulah membedakan niat dengan kebiasaan. Ambil banyu tapak-tapak ke muka,
kada mandak niat dalam hati, kada sah wudu pian. Apalagi sholat 5 waktu. Ini jelas dikit hari sampai wayah ini. Bila kita hendak sembahyang, wajib mandak niat dalam hati. Sahajaku hati itu wajib. Kemudian katakan sob hujat imam, itu sunnah melafalkan. Memontong sunnah, tapi ketika Allah di hati isya itu wajib. Kada boleh kedadak. Ini kitabnya 500 sunnah daripada sholat. Di antaranya mengandak niat jumlah rakaat. Yang kedua, mengandak menghadap kiblat. Yang ketiga, membuat lillahi ta'ala. 4 itu sunnah bila kawa mengandak dalam hati. Tambahan sahajaku sembahyang wajib isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai lillahi ta'ala. Itu pian takbir pian ya, Allahu Akbar, maka banyak dapat pahala sunnah. Sunnah, pahamlah sunnah itu nan digawi Rasulullah ya. Nabi kita sholatnya seperti itu. Ini madhab Imam Syafi'i. Di niat itu ada 4 sunnah tambahan. Mengandak niat dalam hati. Yang wajib 3 sahajaku sembahyang isya fardhon itu wajib, kada boleh kada. Mengandak 4 tadi sunnah. Jadi bila kita hendak sembahyang, kada boleh meninggalkan yang wajib 3. Abdul memakai yang sunnah tambahin 4 jadi 7. Usolli fardal isya 4 rakaat mustaqbilal kiblah adaan lillahi ta'ala. Kalau pian jadi makmum, sunnah makmuman. Bila kada membuat makmuman sah sembahyang, cuman kada dapat pahala jamaah. Kalau imam ada sunnah membuat imaman. Imam bila kada ada imaman sah saja. Buktinya apa? Buktinya bila orang masbuk ada yang di belakang menapak jadi makmum, apakah dia berniat imam? Dia makmum, tapi kau jadi imam. Ya. Nah, kecuali sholat Jumat makmum kada sunnah makmuman. Imam sunnah imaman ya, sunnah kada wajib imaman itu. Sholat Jumat makmum sahajaku sembahyang fardu Jumat. Nah, kenapa Jumat harus berjamaah? Bila kada berjamaah namanya sholat zuhur. Jadi bila ada ustadz yang melain-lain ceramahnya tentang niat, itu jangan sampai diambil ya. Jadi hati-hati kita berguru, jangan sampai salah, apalagi di dalam ibadah, apalagi dalam fikih. Pian niat itu ada guru menyampaikan, ya guru kada usah niat, cukup Allahu Akbar. Apa gitu? Harus berandak. Maka sidin menyambat sahajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat itu ujar lain niat. Nah, lain niat. Padahal itu niat, itu sunnah.
ditambahi disabet kada niat, bahkan kada sah sembahyang. Berarti kita ini mulai bahari kada nang sahnya sembahyang. Sapa ninian, ya, artinya harus belajar bujur-bujur ilmu fikih lawan guru yang memang belajar tentang bujur-bujur. Yasidin bila imam tuh panjang takbirnya, aku mufaraqah. Belum tadi maghrib panjang, mandak niat lengkap. Allahu Akbar. Sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat musafir qiblah imaman. Apa salahnya? Sunnah. Kenapa jadi mufaraqah? Menganggap imam seperti itu kada bujur sembahyang mulai bahari. Kitabnya seperti itu ya, mudah-mudahan kita bujur masalah niat ini. Kata kawan, puasanya harus berniat, bahaji umrahnya harus berniat, berzakat fitrahnya harus berniat, berwudu harus berniat, sembahyang harus mandak nih niat. Ada kawan kada mandak niat dalam hati. Jadi dipadahi ya, kalaunya belum paham masalah niat yang bujur apa yang sudah kita jelaskan. Bila hendak bertakun kita bisa kitabnya sudah ya, kada asal-asal sambat, kada asal-asal pander. Ya, ketika Allah situ mandak niat ya, pas tuh ya, kemandak niat dia kada boleh, kada membuat niat kada sah ya, karena sholat itu dimulai dengan takbir Allah. Situ mandak niat kada boleh kan, kada di hati deh, kada ada niat langsung takbir. Kemudian niat diatur, usolli ada lafadznya, lafadz niat. Usolli ada lafadznya itu nanti kita baca. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Madura, silahkan. Sahajaku apa bahasanya? Bahasa Bima dalam hati, silahkan. Allah mengerti semua bahasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah bi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih fid darin amin ila an-ghala. Fa'an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna yasiluna sufu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat, malaikat memberikan doa ampunan. Kosong disambung, diisi, maka dapat rahmat Allah. Dapat doa malaikat, Allahumma fir lahu. Jadi jangan sampai bila ada sok kosong kita koler, malas maju, malas menutup, malas mengisi. Jangan, berat. Nah, jadi langkah batis yang paling mahal, yang paling besar pahalanya, batis melangkah mengisi sholat. Nah itu
Seperti mana batis yang berjalan dari rumah ke masjid juga besar pahalanya. Sama batis yang melangkah ke shop. Langkahan itu nah, setapak itu. Kita ini batis banyak melangkah ke hal-hal yang mungkin tidak mendapatkan pahala atau sia-sia atau mubah, bahkan haram. Imbangilah telapak batis kita itu dengan pahala-pahala, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, mau dihitung batis kita ini, langkah kaki kita ini sedikit ibadahnya, ya, sedikit daripada selain ibadah. Oleh karenanya, bila ada kesempatan batis melangkah untuk ibadah, jangan malas. Rumah mushola, rumah masjid, ya, telapak itu adalah pahala. Nah, sekarang ini ya, kita berkendaraan, ya. Apa? Berkendaraan atau naik motor, naik Honda itu bahasa Riau, naik Honda. Ya. Wanak tubumat bekas kaki yang melangkah. Sebab situ ada bekas. Kenapa? Lihat tanah itu. Bahar itu bila orang pulang ke masjid di padang pasir, tampak batis, tapi tetap baik. Yasin, inna nahnu nuhyil maut. Fi imamin mubin. Yasin. Nah, jadi di antara langkah yang banyak pahalanya adalah menuju shop yang kosong. Siapa yang menutup shop yang ronggang, yang beluang, Allah angkat derajatnya. Allah bangunkan satu rumah di surga. Masya Allah. Ya. Wa bana lahu baitan fil jannah. Ajib. Bila ketujuh ada shop diisi. Pokoknya ada kawan sembahyang bila shop tuh ada. Ini hati kayak itu. Artinya memang menjaga sunnah. Kada asal-asal takbir, kada mitihin diisi. Seperti itu setiap kali sholat selalu merhatikan shop. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kemudian wa ghafarallahu lahu wa dzarrat alaihi malaikah minal dan Allah ampuni dosanya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa ma min khatwatin a'dhama ajran min khatwati masyaha rajulun ila furjatin fi shaffi fasaddaha. Tiadalah satu langkah batis
yang paling besar pahalanya daripada langkah seorang yang mengisi shop yang kosong. Ya, datang ke masjid, mana kosong, ujung langsung. Nah, pokoknya ada hakun bukan asal-asal takbir, ya. Nah, itu langkah batis yang paling pahala dan paling banyak pahalanya. Nah, disinilah keutamaan sholat berjamaah. Bila jarang sholat berjamaah, sedikit mendapat. Ada pahala etikaf, ada pahala mengisi shop, ada pahala merata, pahala jadi makmum, ada pahala ya amin imam dengan makmum taimbai, dan seterusnya. Nanti terakhir ada pahala ya basalaman misalnya. Ya, terakhir nanti ada basalaman. Ya, zikir. Nah, zikir bersama-sama itu sunnah dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri, qiyaman wa qu'udan, duduk. Lihat terjemahnya, orang-orang. Terjemahnya aja pakai jamak. Jamak itu berarti bersama. Kalimatnya yadkur, mereka. Itu dalam ilmu nahwu mereka. Jadi tidak ada dalilnya yang melarang zikir berjamaah. Tidak ada. Ya. Al-Qur'annya, hadisnya, cari satu larangan zikir berjamaah tidak boleh. Bid'ah, sesat, neraka, ya. Dan itu ada yang orang ambil keyakinan, untung sembahyang inya berkeyakinan zikir karena bujur, lalu zikir sorangan, berzikir juga cuma sorangan, meyakini berjamaah ini kada bujur. Jangan, itu salah. Amun hendak berdahulu silahkan, cuman keyakinan jangan sampai ada. Dan itu sunnah, ya. Sunnah. Kalau Nabi zikir sendiri, nggak ada sahabat yang meriwayatkan zikir Nabi setelah sholat. Buktinya Nabi bersuara. Nabi ini bersuara, sahabat berdiam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi setelah sholat membaca zikir ini, zikir ini. Sahabat meriwayatkan, menunjukkan sahabat mendengar apa yang dibaca Nabi setelah sholat. Ya. Kemudian sahabat ceritakan ini yang dibaca Nabi setelah sholat. Tasbih Nabi setelah sholat jumlahnya sekian. Ini doa Nabi setelah sholat ada. Ya. Menunjukkan Nabi itu bersuara. Setelah bersuara, sahabat kada mungkin berdiam, pasti mau mati. Berisupan Nabi bersuara, sahabat berdiam. Lain kayak ceramah, ini zikir. Kada beradab lawan Nabi, ibaratnya kan. Kada mengikuti kebaikan yang Nabi ajarkan. Nah, seperti itu. Sunnah hukumnya zikir
bersama-sama setelah sholat dan di luar sholat. Ya, bila ada orang duduk bujurakan, kita belajar, ya, yang mana kita ini di Kalimantan ini semuanya ahlu sunnah wal jamaah, berzikir bersama, ada bertahlilan, ada mentalkin mayit, ada ziarah kubur, ada bermaulidan. Itu amaliyah NU bahasa kita, NU, ya. Nah ini, dan beramaliyah itu luar biasa. Bila tidak banyak beramaliyah, akhirnya apa yang digawi? Bila orang ada orang meninggal, berdiaman aja lah. Berdiaman pasti bapak lihat, baik baca Yasin. Oh, pada boleh baca Yasin, pada sampai. Ya, kayaknya nggak ada sampai. Ada boleh Al-Fatihah tuh ke mayit, ada sampai. Berdiaman aja, ada rame, berdiaman datang duduk dia. Maja mayit nih. Kasiannya mengaku ada didoakan. Menjar Nabi, bacakan mayit kalian surah Yasin. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan. Berarti itu sunnah, anjuran, perintah. Jadi sudah ada memang orang tuh pahamnya terbalik. Makanya yang niat tadi terbalik pahamnya. Kenapa? Niat disambat ada sah. Paham-paham terbalik itu ada sudah. Nah, jangan diumpati. Kasihan kita, ya. Akhirnya kuitan cuma dikenang, tidak pernah didoakan. Padahal di Al-Quran, Rabbighfirli ada kalau doa di Al-Quran, doa